kasih. Hai adik-adik semua, tiba saatnya kita kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang mengalahkan musuh. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah dan memuji Engkau. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang tutup bungkus kami, sehingga apa yang kami dengarkan bisa tertanam di dalam kehidupan kami masing-masing. Kau yang berkati juga keluarga kami, orang tua kami, dan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Mari adik-adik kita bersukacita, memuji dan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari datang sembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya diri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi. Adik-adik, kita angkat tangan kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kami menyembah, kami bersyukur, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami yakin dan percaya kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup. Kami mau duduk tenang, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu, kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi di sini dengan Kak Ita. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini masih berhubungannya dengan Gideon. Sebelumnya Kak Lita mau review dulu nih. Masih ingat Kak cerita minggu lalu? Siap berperang. Ya, kita melihat ya adik-adik bagaimana Gideon berperang melawan musuhnya hanya dengan 3 alat.
Apa itu? S, B, S. S yang pertama adalah sangkakala. Bagaimana sangkakala itu bisa dibunyikan? Itu dengan cara ditiup. Sangkakala ditiup. Maka berbunyilah sangkakala itu. Ya, yang kedua, buyung. Tahu kan buyung? Rupanya seperti kendi. Kalau sekarang ini ya, wah perang kok bawa buyung. Nah, bagaimana buyung itu bisa berguna? Dengan cara dipecahkan. Wah, kok dipecahkan? Gimana ya bisa dipecahkan? Sama seperti diri kita. Ya, kalau tadi sangkakala, diri kita seperti sangkakala yang harus dibunyikan, harus diatur oleh Tuhan. Nah, kita siap jadi sangkakala supaya kita menjadi alatnya kemuliaan Tuhan. Terus kita bisa jadi buyung. Seperti apa adik-adik? Dengan cara dipecahkan. Nah, supaya kesombongan dalam diri kita itu dibuang. Terus apalagi yang perlu dibuang, yang jelek-jelek dari diri kita itu harus dibuang. Kemudian dibentuk lagi oleh Tuhan supaya menjadi bejana yang indah. Menjadi buyung yang berguna, yang berarti, yang bagus. Nah, yang ketiga, S ketiga adalah sulu atau obor. Kalau sulu itu tidak dinyalakan, maka bisa jadi terang? Tidak bisa. Maka kita harus menjadi sulu juga. Supaya kita bisa menjadi terang. Menjadi cahaya bagi di sekeliling kita. Sebelumnya, mari kita mau lihat cuplikan video ini. Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan, tetapi Tuhan memerintahkan agar dipilih lagi yang berani. Gideon berteriak kepada pasukannya, "Siapa yang takut berperang? Silahkan pulang." Lalu pulanglah 22.000 pasukan yang penakut, kemudian pasukannya sisa 10.000 yang berani. Tuhan berfirman pasukannya masih terlalu banyak, Gideon harus memilih lagi pasukannya. Tuhan memerintahkan agar Gideon membawa pasukannya untuk minum air. Pasukan yang minum air sambil menjilat seperti anjing ada 9.700 orang dan mereka tidak dipilih lalu pulang. Tetapi pasukan yang berlutut minum air pakai tangan ada 300 orang dan mereka dipilih untuk berperang. Sekarang, Gideon hanya mempunyai 300 pasukan yang gagah berani. Pada malam hari, Gideon dan 3 pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Lalu pasukan Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung dan memegang obor. Karena kaget, pasukan Midian kacau balau dan mereka berhamburan melarikan diri. Akhirnya, bangsa Israel menang berperang dan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana pasukan Gideon berperang melawan Midian. Sebelumnya, kita mau baca dulu yuk. Hakim-Hakim 7 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan.
Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsida, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Itulah kehebatannya Tuhan, kuasanya Tuhan yang luar biasa buat kita semua ya adik-adik. Tadi kita sudah tahu bagaimana pasukan Gideon mengalahkan musuh. Karena apa adik-adik? Coba adik-adik bayangkan. Mau perang, harusnya bawa senjata yang hebat. Seperti senjata atau pistol. Kalau dulu bawa tombak, tapi mereka tidak bawa tombak. Yang mereka bawa cuma sangkakala. Seperti trompet, bayangkan. Apa sih? Mungkin kalau kita marah kali ya, protes sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau berperang. Buat apa perang kok bawa sangkakala? Perang kok bawa buyung, bawa suluh. Itu gak canggih Tuhan. Nah, tapi apa yang dilakukan Gideon? Satu, dia percaya kalau Tuhanlah yang berperang. Nah, Tuhanlah yang berperang lewat pasukannya Gideon yang cuma berapa adik-adik? 300 mengalahkan ratusan ribu orang-orang Midian. Ya. Tuhanlah yang berperang. Ya. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Apa tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan? Pedang musuh diarahkan kepada sesama temannya, satu dengan lain. Mestinya kan kita kalau berperang lawannya siapa? Musuh, bukan teman. Tapi di antara orang-orang Midian ini, mereka saling mengarahkan pedang. Sehingga ketika sangkakala dibunyikan, mereka ketakutan. Mereka kacau balau. Wah, orang-orang Midian itu teriak, bagaimana ini, bagaimana ini? Lalu mereka lari meninggalkan medan peperangan. Nah, disitulah hebatnya Tuhan. Nah, jadi, sama seperti kita ya adik-adik. Kalau menghadapi segala sesuatu, jangan takut dulu. Ya, percaya kalau Tuhan akan menyertai kita semua. Tuhanlah yang akan berperang dalam diri kita. Contohnya apa adik-adik? Misalnya ya, kayak kemarin ini bulan Agustus ini, ya kita mau lomba. Kalau sekarang nggak perang lagi, ya nggak ada perang di Indonesia atau khususnya di Indonesia ya adik-adik. Kita sudah merdeka, negara kita merdeka. Ada lomba, disuruh lomba apa? Contohnya makan kerupuk. Enggak kak, aku kan pendek, nanti nggak sampai tuh, nggak bisa makan. Atau lomba balap karung, enggak aku takut jatuh. Gimana coba? Suruh ikut lomba aja takut. Gimana berperang? Ya, apa-apa sudah takut tuh. Suruh berdoa. Ayo kamu mimpin doa. Mau nyambut firman Tuhan atau persembahan, disuruh kakak Jisi. Enggak kak, aku nggak bisa ngomong. Enggak kak, aku malu. Padahal bisa ngomong loh ya. Kalau malu, diapain? Tutup matanya. Oh tidak. Di sini anak-anak Tuhan yang baik-baik, yang luar biasa. Kalau disuruh berdoa, berani maju. Suruh mimpin pujian, juga berani. Ya, karena ada Tuhan di dalam diri kita. Tuhanlah yang mengalahkan ketakutan kita, kemaluan kita. Tuhanlah yang berperang dalam diri kita. Di dalam kekurangan kita, pasti ada Tuhan
yang menyertai kita. Keselamatan dari kita, kemenangan yang kita punya, itu adalah anugerahnya Tuhan. Ya, itu yang pertama ya adik-adik. Terus bagaimana yang kedua? Orang Gideon, pasukannya Gideon bisa mengalahkan Midian. Yang kedua, karena apa? Gideon percaya. Ya, Gideon percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dia taat. Disuruh milih pasukannya dari jumlah yang banyak 32.000, disuruh kurangi 10.000, disuruh kurangi lagi karena kebanyakan. Dia taat. Jadi dari jumlah puluhan ribu hanya 300 yang dipilih menjadi pasukannya Gideon. Terus disuruh berperang melawan orang Midian, cuma bawa sangkakala, bawa buyung, bawa suluh, dia nurut. Ya, Gideon percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya dirinya sendiri. Sama seperti kita ya adik-adik, janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Terus misalnya kita mentang-mentang punya harta yang banyak untuk berperang melawan siapa nih ceritanya. Pakai uang, pakai harta. Jangan ya. Terus disuruh apa nih? Misalnya ulangan, contek. Gak apa-apa, aku kan anak orang kaya. Aku kan anak pejabat. Nah, jangan ya adik-adik. Ya, kalau disuruh ulangan, kerjakanlah ulangan dengan jujur, dengan rajin belajar. Nah, siapa di sini yang suka nyontek? Siapa di sini yang suka males? Nah, jangan ya adik-adik. Nah, semua kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Karena kita percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ya, kalau waktunya ulangan belajar dengan tekun. Terus kalau disuruh ikut lomba, berani lomba, tapi tidak dengan menyombongkan diri sendiri. Aku kan bagus suaraku, pasti aku menang. Tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa berdoa dulu kepada Tuhan, itu namanya sombong. Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Yang menganggap suaranya bagus siapa? Dirinya sendiri. Belum tentu orang lain menganggap dirinya bagus, suaranya bagus, ya kan? Nah, maka kalau segala sesuatu, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti hasilnya luar biasa. Keberhasilan yang kita peroleh, kesuksesan yang kita peroleh adalah satu, anugerah Tuhan. Dua, karena kemurahan Tuhan. Ya, nah, lihat ya adik-adik. Kalau makna dari cerita ini, satu, jangan takut, dan dua, jangan sombong. Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Percayalah pada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menyertai kita. Tuhan ada di pihak kita. Siapakah berani melawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan menyertai kita, sama Tuhan seperti Tuhan menyertai pasukannya Gideon. Sehingga Gideon bisa menang mengalahkan orang-orang Midian. Ya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan seperti pasukan Gideon yang selalu Tuhan pimpin, yang selalu Tuhan sertai, dan Tuhan membuat hidup kami berhasil. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan berkati, jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pandai, anak-anak yang berhasil, karena Tuhan ada
buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.